Ada pertanyaan ini Ustazah dari Ibu Ika Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustazah, saya punya anak sekarang kelas 6. Anak saya ini kalau tidak saya dampingi saat belajar, anak saya prestasinya pasti turun. Kenapa saya tidak bisa mendampinginya? Karena saya juga mendampingi adiknya yang kelas 2. Nah, bagaimana sih mengatasi kakaknya yang kelas 6 ini? Matur suwun. Ya, kelas 6 itu berarti usia sekitar 12 tahun ya. Ya. 13 tahun bahkan ya. Jadi itu sebenarnya masa menuju ke usia mukallaf ya. Dia sudah, anak-anak kita itu sejak usia sekitar 7 sampai 10 tahun itu sebenarnya sudah sampai pada kemampuan mumayyiz ya. Dia sudah bisa diajak memahami sesuatu. Makanya dia di situ sudah juga relatif mandiri ya, dia sudah tidak dalam masa khadonah, dia relatif mandiri dan bisa menentukan sendiri untuk mengurusi dirinya untuk hal-hal yang itu dalam kemampuannya, seperti menyiapkan persiapan untuk sekolahnya sesuai dengan mata pelajaran untuk besok, seragamnya, tugas-tugasnya itu sudah bisa. Kita cuman mungkin membantu mereka dengan pengawasan dan peringatan, tapi tidak seperti di usia dini yang itu kita harus melaksanakan mengurusnya sendiri gitu ya. Usia dini memang adalah usia pelayanan, tapi kalau sudah 7 tahun kedua itu justru pendisiplinan. Nah, proses itu harusnya yang dilakukan oleh ibu tadi gitu ya. Jadi usia 7 tahun kedua, yaitu 7 tahun sampai 14 tahun, itu sebenarnya masa menawan anak dalam kedisiplinan. Itu berarti kita mulai perkenalkan yang namanya tanggung jawab, tugas-tugas, beban-beban hukum sebagaimana yang diajarkan oleh syariah. Itu harus kita ajarkan apa adanya, sambil kemudian kita bantu dia menyiapkan dirinya, kemampuannya, potensinya untuk bisa melaksanakannya. Misalkan gini, kan disuruh mengajarkan sholat ya kan sejak usia 7 tahun. Sholat itu kan apa adanya sesuai tuntunan syariah, itu subuh ya berarti pagi hari itu kan, pagi subuh itu, zuhur ya di jamnya, asar juga begitu sampai isya seperti itu. Nah, kalau misalkan kemudian hal yang akan membantu anak untuk mudah bangun subuh, mampu bangun subuh, itu dia tuh pasti belum mengerti caranya. Maka orang tua di situ yang kemudian mendesainkan atau membantu anak dengan cara mengatur jadwalnya. Jam 9 sudah harus tidur. Kita hitung berarti dia pada waktu kita bangunkan subuh misalkan jam 5, itu sudah mencukupi. Sudah lebih dari 7 jam tidurnya, 8 jam cukup. Dan pada waktu kemudian itu kita bangunkan, kita tega karena sebenarnya kebutuhan tidurnya sudah tercukupi. Nah, lalu kemudian bagaimana cara membangunkannya supaya dia merasa ringan, merasa tidak berat begitu kan ya. Macam-macam di situ yang kemudian bisa kita lakukan dan boleh gitu ya. Awal-awalnya mungkin dengan pijatan, mungkin dengan bisikan-bisikan menyemangati yang menghebatkan, anak keren, anak soleh, anak pejuang subuh luar biasa. Sudah disiapkan ibu susu coklatnya panas, airnya juga enak, segar. Kalimat-kalimat yang memotivasi, membuat bangkitnya merasa ringan, merasa semangatnya dia. Nah itu contohnya, tapi dia tidak kemudian dibebaskan dari enggak apa-apa, enggak usah bangun, enggak boleh. Nah, jadi tugas kita itu sebenarnya mulai memperkenalkan dia apa sih tanggung jawabnya, lalu kita bantu dia. Kita bantu ya, bukan mengambil alih untuk melaksanakan tanggung jawab ya. Bukan gini, wis gak usah sholat, wis gak usah nyiapkan buku, tak siapkan aja, wis tidur gitu ya. Nah, tapi kita memperkenalkan tanggung jawab dia itu menyiapkan bukunya. Kalau dia merasa berat di mana? Ibu temani di sini. Tapi dia yang menyiapkan. Kalau dia itu mau belajar tapi karena masih ada banyak yang perlu dia tanyakan, ditemani sama ibu. Tapi bukan ibu yang ngerjakan PR-nya. Nggak masalah. Tapi kemudian tidak harus membacakan. Kalau misalnya umurnya sudah 12 tahun, 6 tahun, sekolah kelas 6, itu membaca nggak harus dibacakan sudah. Kalau dibacakan tuh ya kalau kelas 1, kelas 2 gitu kan. Yang masih kosakata yang mungkin masih kurang sehingga ada banyak yang perlu ditanya. Nah, kalau sudah kelas 6 itu kelas tertinggi di SD-nya, ya dia sudah bisa baca sendiri, bisa ngerjakan sendiri, mencari jawaban dari buku paketnya misalnya begitu. Tetapi karena dia butuh ditemani, nggak apa-apa kita ada di situ sambil ngajarin adiknya. Nah, jadi yang dilakukan itu tetap memberi tanggung jawab, tetap kemudian kita kuatkan dengan menginstal pemahaman yang benar tentang tanggung jawab itu pada saat yang sama, yang sekiranya bisa menguatkan dia, membantu dia. Kalau memang dia belum punya kemampuan dalam hal ini, itu yang kita bantu, gitu ya.
ada sifat tego-tegoan juga. Harus ada, Harus Teko. ada itu ya. Kalau sudah kita ingatkan, sudah kita bantu gini ya, ayo bukunya udah disiapkan belum? Kita kan mengingatkan. Iya. Kemarin malam kita sudah bilang jangan lupa nyiapkan bukunya. Usai pagi, aku belum nggak sempat nyiapkan bukunya, ini udah mau berangkat ya. Ayo sekarang ditemani ibu, gitu ya. Habis itu kemudian dia dengan kurang teliti lalu kemudian menyiapkan. Kita sudah mungkin pertama, kedua kita sudah pernah memeriksa ulang. Oh ada ketinggalan ini, oh ada ketinggalan. Tapi kalau kemudian sudah waktunya menurut kita dilepas, ya sudah disiapkan, ya sudah berangkatlah dia. Kalau kemudian ternyata dia pulang, ternyata dia ketinggalan, ibu saya nggak mau bantu mengecek atau bagaimana. Itu namanya resikonya, kan sudah diingatkan sama ibu. Kamu sudah punya kemampuan untuk menyiapkan tadi dengan tenang, dengan teliti. Sudah diingatkan juga, bahkan ditemani. Nah, gitu ternyata ada ketinggalan, ya nggak apa-apa. Itu kan pelajaran kan. Pelajaran itu kan tidak bisa ibu berikan kalau kamu tidak pernah merasakan. Oh ternyata ketika ada barang ketinggalan akhirnya saya merasa, aduh gimana ya nggak bisa melaksanakan ini, nggak bisa mengerjakan itu. Nah, kerugian itu tuh merasa ada rugi di situ itu tidak bisa diteorikan kan. Iya. Ya.